Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita tentang berbagai tema yang memang menarik untuk kita pahami bersama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lebih spesifik tentang suatu tema, yaitu rumpun ilmu. Nah, kita tahu bersama, terutama bagi rekan-rekan yang terlibat langsung maupun tidak langsung, lebih utamanya lagi untuk rekan-rekan mahasiswa maupun calon mahasiswa yang akan menempuh pendidikan di jalur pendidikan tinggi, di mana dalam pembahasan ini harapannya adalah semakin memperluas wawasan kita bersama, terutama untuk memahami tentang rumpun ilmu ini. Nah, di dalam ilmu pengetahuan itu terdapat 6 rumpun ilmu pengetahuan. Apa saja rumpun ilmu di dalam ilmu pengetahuan itu? Inilah yang akan kita bahas secara singkat, namun mudah-mudahan pembahasan yang sangat singkat ini akan memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi mereka rekan-rekan ataupun adik-adik yang akan memasuki dunia pendidikan tinggi atau untuk melanjutkan studi ke jenjang perkuliahan. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa ilmu pengetahuan itu terdiri dari paling tidak itu 6 rumpun pengetahuan. Rumpun pengetahuan yang pertama yaitu rumpun ilmu agama. Ilmu agama ini merupakan suatu rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang keyakinan akan ketuhanan atau ketauhidan serta teks-teks suci dari agama. Nah, rumpun ilmu agama ini terdiri dari pohon ilmu pengetahuan, yang mana pohon ilmu pengetahuan tersebut meliputi diantaranya adalah yang mempelajari tentang agama Islam, kemudian agama Kristen, juga agama Buddha, agama Katolik, dan juga tidak ketinggalan agama Hindu. Ini adalah rumpun ilmu agama. Kemudian yang kedua yaitu bahwa ilmu pengetahuan, salah satu rumpun ilmunya selain rumpun ilmu agama itu adalah rumpun ilmu humaniora, di mana ilmu humaniora ini merupakan sebuah rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami tentang nilai-nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia. Nah, di dalam rumpun ilmu humaniora ini juga terdiri dari pohon ilmu pengetahuan, yang di dalam pohon ilmu pengetahuan
dari rumpun ilmu humaniora ini, di antaranya adalah yang mempelajari tentang filsafat, kemudian mempelajari tentang susastra, ada juga tentang linguistik, kemudian ada seni, kemudian juga ada sejarah. Itulah yang menjadi pohon ilmu pengetahuan dari rumpun ilmu humaniora. Ini adalah yang kedua. Kemudian rumpun ilmu yang ketiga yaitu rumpun ilmu sosial, yang mana rumpun ilmu sosial ini merupakan suatu rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami tentang hubungan antar manusia dan berbagai fenomena yang ada di masyarakat. Itulah rumpun ilmu sosial. Nah, rumpun ilmu sosial itu sendiri juga terdiri dari pohon ilmu pengetahuan. Pohon ilmu pengetahuan dari rumpun ilmu sosial ini di antaranya adalah yang mempelajari bidang-bidang yang bertalian dengan antropologi, kemudian ada sosiologi, ada juga arkeologi, kemudian ada psikologi, ada juga ekonomika, kemudian ada kependudukan, ada juga tentang ilmu politik, kemudian ada juga kajian wilayah dan budaya. Pun demikian ada juga tentang kajian gender. Itu adalah rumpun ilmu sosial. Selanjutnya yang keempat, di dalam ilmu pengetahuan, selain ketiga rumpun ilmu yang telah kita paparkan tadi, itu ada rumpun ilmu yang lain atau yang keempat, yaitu rumpun ilmu alam, yang mana rumpun ilmu alam ini merupakan suatu rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan juga mendalami alam semesta selain manusia. Ini adalah rumpun ilmu alam. Di dalam rumpun ilmu alam juga terdapat dan terdiri dari pohon ilmu pengetahuan, di mana pohon ilmu pengetahuan dari rumpun ilmu alam ini di antaranya adalah mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan dunia kimia. Kemudian ada bidang ilmu sains dirgantara. Kemudian ada ilmu kebumian. Ada ilmu tentang fisika, kemudian juga mempelajari tentang ilmu hayati dan sebagainya. Ini adalah bagian dari
rumpun ilmu alam. Kemudian rumpun ilmu yang kelima yaitu adalah rumpun ilmu formal, di mana rumpun ilmu formal ini merupakan suatu rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji serta mendalami tentang sistem formal teoretis. Di dalam rumpun ilmu formal ini juga terdiri dari pohon ilmu pengetahuan. Apa saja bagian dari pohon ilmu pengetahuan yang masuk dalam rumpun ilmu formal ini? Yang masuk diantaranya adalah yang mempelajari tentang ilmu komputer, kemudian juga yang mempelajari tentang statistika, kemudian ada lagi yang mempelajari tentang logika, ada pula yang mempelajari tentang matematika. Juga tidak ketinggalan yang mempelajari tentang science system. Itu adalah bagian dari rumpun ilmu formal. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir atau yang keenam, yaitu rumpun ilmu terapan, di mana untuk rumpun ilmu terapan ini merupakan suatu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengkaji dan juga mendalami tentang aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia. Nah, rumpun ilmu terapan ini juga terdiri dari pohon ilmu pengetahuan. Nah, pohon ilmu pengetahuan yang termasuk dalam rumpun ilmu terapan ini cukuplah banyak. Di antaranya adalah yang mempelajari tentang akuntansi, kemudian juga yang mempelajari transportasi, kemudian juga yang belajar tentang administrasi publik, kemudian ada juga ilmu yang mempelajari tentang sains informasi, kemudian juga ada yang mendalami tentang animasi, kemudian ada pula yang mempelajari dan mendalami tentang teknik, kemudian ada yang mempelajari juga tentang arsitektur dan desain, yang mempelajari pula tentang pariwisata. Kemudian masih ada lagi yang mempelajari tentang biomanajemen. Ada yang mempelajari tentang pertanian, yang mempelajari juga yang berkaitan dengan bioteknologi, juga yang mempelajari tentang pendidikan, kemudian yang mempelajari pula tentang bisnis, kemudian juga yang mempelajari tentang lingkungan, pun demikian yang mempelajari tentang hukum. Ada pula yang belajar tentang kesejahteraan sosial. Ada lagi yang mempelajari tentang ilmu keolahragaan.
juga yang berkaitan dengan kebijakan publik. Ya, masuk juga tentang ilmu kesehatan, kemudian juga tentang ilmu militer, serta ada pula tentang ilmu komunikasi. Itulah yang menjadi rumpun ilmu terapan. Dengan kita mengetahui dan memahami berbagai rumpun ilmu, dengan disertai dengan pemahaman pula tentang pohon ilmu pengetahuan yang menyertainya, maka diharapkan kita dapat untuk bagaimana mengerti tentang pengklasifikasian tentang rumpun ilmu ini. Lebih khusus lagi bagi rekan-rekan yang ingin memasuki dunia pendidikan tinggi. Ada beberapa hal yang menjadi pilihan di sana. Namun yang pasti adalah apapun pilihan yang menjadi tujuan Anda berkuliah, tujuan Anda meraih dan menduduki kursi-kursi di alam perkuliahan pendidikan tinggi, yang pasti adalah kita haruslah tetap fokus kepada apa yang telah kita pilih sebelumnya. Jangan sampai nanti setelah kita memasuki dunia pendidikan tinggi muncul rasa keraguan, bahkan muncul rasa keputusasaan karena merasa telah memilih bidang ilmu yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita. Oleh karenanya, dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang rumpun ilmu tadi, maka kita seyogyanya, terutama rekan-rekan yang akan memasuki dunia pendidikan tinggi, untuk tidak salah dalam memilih berbagai program studi ataupun berbagai jurusan yang ditawarkan oleh banyak sekali perguruan tinggi. Namun yang pasti apapun pilihan kita harus konsisten dengan pilihan itu. Karena dengan kekonsistenan sajalah kesuksesan bidang apapun yang kita pilih akan dapat kita rengkuh. Demikian pembahasan singkat kita tentang rumpun ilmu ini. Semoga dengan pemahaman yang lebih luas lagi tentang rumpun ilmu ini dapat memberikan perluasan wawasan kita. Demikian pembahasan singkat kita kali ini, dan kita akan meneruskannya dengan membahas berbagai tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Demikian yang bisa kita bahas hari ini. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan video ini, silahkan klik di layar Anda untuk like, kemudian komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Salam sehat selalu, pun demikian dengan semangat untuk sukses dalam meraih masa depan yang harus kita bisa rengkuh. Masa depan adalah milik kita sendiri, oleh karenanya yang bisa menentukan hitam putihnya masa depan kita adalah diri kita sendiri pula. Oleh karena itu, kuatkanlah motivasi dari dalam diri kita sendiri, karena motivator yang paling hebat di dunia ini adalah niat yang tulus serta keikhlasan hati kita masing-masing.
masing-masing.